Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari? Masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu? Dipenuhi dengan hiasan, semua dan segala yang ada akan kembali padanya. Lights, camera, rolling, action. Muhammad, Muhammad, Muhammad nabiku, Muhammad pemimpinku. Muhammad, 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 Muhammad. Assalamualaikum, nama saya Zarael. Saya akan menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi, pemuda soleh penghuni gua. Pada zaman dahulu, di suatu negeri, hiduplah seorang pemimpin yang zalim bernama Raja Dicyanus. Selain zalim, raja ini sangat kejam dan menyuruh rakyatnya untuk menyembah berhala. Kalau menolak perintahnya, maka dia akan dihukum mati. Di tengah-tengah masyarakat, ada 7 orang pemuda yang tidak suka dengan kepemimpinan Raja Dicyanus. Mereka adalah pemuda-pemuda yang hanya menyembah kepada Allah. Keesokan harinya, mereka meninggalkan negeri itu dan diikuti oleh seekor anjing. Setelah berjalan jauh, mereka beristirahat di sebuah gua yang cukup besar dan dinding yang tampak tua. Salah satu pemuda itu masuk ke dalam gua, lalu satu persatu masuk ke dalam gua. Ketujuh pemuda ini berdoa agar mendapat perlindungan dari Allah. Lalu mereka beristirahat. Disitulah Allah menunjukkan kuasanya. Mereka tertidur selama 309 tahun. Tak terasa 309 tahun itu sudah berlalu. Allah membangunkan ketujuh pemuda itu dengan tubuh utuh sebelum mereka tertidur. Lalu mereka terasa kelaparan dan 2 orang pemuda ini pergi ke pasar. Setelah ke pasar, mereka melihat gedung dan pakaian yang sangat asing seperti baru melihatnya. Dan mereka membeli 7 roti gandum dan buah anggur. Setelah diserahkan makanannya, kedua pemuda ini membayar dengan uang yang sudah tidak laku. Dan kedua orang pemuda itu baru sadar bahwa mereka tertidur selama bertahun-tahun. Dan mereka segera pergi meninggalkan pasar karena dibicarakan semua orang di pasar. Lalu kedua pemuda ini dilaporkan ke raja yang adil. Sesampai di gua, ketujuh pemuda ini sudah meninggal dunia. Kemudian mereka kembali ke istana raja dan melaporkannya. Sesampai di sana, terlihat di depan pintu gua ada seekor anjing yang sudah mati. Kemudian sang raja masuk melihat 7 orang pemuda itu akan tertidur selama-lamanya dengan keadaan muka tersenyum. Inilah akhir kisah Ashabul Kahfi. Keteladanan yang dapat diteladani dari kisah ini yaitu 1. Pemberani, yang kedua tidak putus asa, dan yang ketiga taat kepada Allah. Dadah, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Alvaro dari kelas 5C. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Ismail.
Ismail adalah anak Nabi Ibrahim dari istri keduanya, yaitu Hajar. Oleh karena suatu alasan, Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di lembah yang tandus bernama Paran di Mekah. Nah, Hajar sungguh wanita yang soleh. Ketika perbekalannya habis dan Ismail kecil pun mulai menangis karena lapar, ia pun bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar mencoba untuk mencari air dan makanan di lembah Syaka dan Marwa hingga berputar 7 kali dan tidak ada apapun di sana. Allah memang Maha Pengasih. Allah menjadikan mata air dari hentakan kaki Ismail kecil. Hajar memandang mata air tersebut dan mata Hajar pun berbinar Zam-zam, yang artinya berkumpullah. Sumur Zam-zam terus mengalir tanpa pernah kering. Setelah bertahun-tahun, Nabi Ibrahim memutuskan untuk mengunjungi Hajar dan Ismail. Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih anaknya sendiri, yaitu Ismail. Ismail siap untuk dikurbankan sebagai bukti bahwa taat pada Allah. Tiba-tiba seekor domba turun dari langit untuk menggantikan Ismail. Hingga sekarang, perjuangan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim dikenal dengan Hari Raya Kurban. Demikian cerita Nabi Ismail dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya wal mursalin wa ala ali wassobihi ajmain amma ba'du. Kawan-kawan, hari ini saya akan memberikan tausiah mengenai kasih sayang orang tua dan sikap kita terhadap mereka. Berbakti artinya tunduk hormat dan sayang kepada orang tua. Birrul walidin atau hormat kepada orang tua merupakan kewajiban, bahkan setara dengan jihad di Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seorang anak. Mari kita bayangkan kembali pengorbanan orang tua kita. Ibu yang melahirkan kita ke bumi ini, beliau yang menyusui kita, memberi makan kita, memandikan kita, dan mendidik kita dengan penuh kasih sayang. Setiap hari beliau mendoakan kita agar kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah menyuruh kita untuk berbuat baik 3 kali lebih besar kepada ibu. Wahai Rasulullah, pada siapa aku harus berbakti pertama kali? Nabi Muhammad menjawab, ibumu, ibumu, ibumu. Kita sebagai anak yang soleh dan soleha mempunyai kewajiban untuk menghormati mereka. Salah satunya dengan cara 1. Patuh dan menuruti perintah orang tua. Kita sebagai anak harus patuh kepada orang tua, jangan melawan apalagi mengeluarkan kata yang kasar. 2. Berkata jujur, sopan, dan tidak akan suara jika berbicara kepada mereka. 3. Menjaga nama baik orang tua.
Kita harus berbuat baik kepada siapapun di sekitar kita. Hal itu membantu menjaga nama baik mereka. 4. Selalu meminta ridho orang tua untuk setiap urusan. Sebelum melakukan suatu kegiatan, hendaknya kita meminta izin dan ridho dari orang tua. Karena doa orang tua sangat mustajab untuk dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Mendoakan orang tua. Hal ini wajib kita lakukan setiap hari dan setelah selesai mengerjakan sholat. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kedua orang tua kita. Allahumma firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, baik ibu maupun ayahku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Sekian tausiah singkat ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebening tetesan embun pagi, sejarah sinarnya mentari. Bila ku tatap wajahmu, Ibu, ada kehangatan di dalam